Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi dinamika kelompok menurut Keynes. Saya Nasrullah NIM 171401119. Pada kesempatan ini kita akan membahas dinamika kelompok Keynes terbagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial dan dinamika kelompok dalam organisasi. Kelompok sosial yang pertama mencakup pengertian kelompok sosial, tipe kelompok sosial, dan terakhir kelompok sosial dan organisasi sosial. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Meskipun esensi dari kelompok sosial itu adalah himpunan manusia, tetapi tidak semua manusia yang berkumpul merupakan suatu kelompok sosial. Jadi kelompok bisa dikatakan kelompok jika mempunyai tujuan dan harapan yang sama. Menurut Keynes, Sarna 1982 mensyaratkan adanya 3 kondisi sehingga sejumlah orang dapat disebut sebagai sebuah kelompok sosial. Kondisi itu adalah, yang pertama, orang-orang yang ada itu harus saling berinteraksi. Yang pertama, harus berinteraksi. Yang kedua, orang-orang itu secara psikologis sadar akan keberadaan orang lain, sadar atau mengakui bahwa mereka butuh orang lain atau membutuhkan sebuah kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, orang-orang itu merasa sebagai bagian dari kelompok orang tersebut atau merasa bertanggung jawab atas sebuah kelompok tersebut. Selanjutnya, beberapa karakteristik kelompok sosial. Yang pertama, nilai-nilai kelompok. Yang kedua, norma-norma kelompok. Yang ketiga, peran dan posisi. Yang keempat, status. Yang kelima, ikatan kelompok. Nilai-nilai kelompok mencakup nilai-nilai yang harus dijaga oleh setiap anggota kelompok, norma-norma kesepakatan disepakati oleh sebuah kelompok, peran dan posisi. Peran apa saja yang diperankan oleh masing-masing perseorangan dan posisi apa yang harus mereka jalankan. Yang keempat, status. Status merupakan sebuah struktural atau pengakuan dari sebuah kelompok. Yang kelima, ikatan kelompok. Rasa tanggung jawab atau rasa mempunyai harus dimiliki oleh setiap individu. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, in group dan out group. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang ketiga, kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, kelompok sosial dan organisasi sosial. Sebagai bagian dari organisasi sosial, keberadaan organisasi jelas memiliki pengaruh pada organisasi sosial, dan sebaliknya organisasi sosial juga memiliki pengaruh terhadap keberadaan organisasi. Organisasi cakupannya banyak, termasuk juga organisasi sosial yang terjun ke dalam bidang-bidang sosial seperti membantu dan lain sebagainya. Selanjutnya, dinamika kelompok dalam organisasi. Dalam setiap organisasi tidak dapat dipungkiri senantiasa ditemukannya adanya himpunan manusia yang memiliki karakteristik sebagai suatu kelompok. Bahkan dapat dikatakan struktur formal dari suatu organisasi pada dasarnya tidak lebih merupakan suatu susunan yang berisi kelompok-kelompok. Dinamika atau arus dalam sebuah kelompok ketika dalam organisasi bukan suatu hal yang wajar. Ada maju mundurnya suatu kelompok dalam organisasi itu sebuah hal yang menarik, bisa dibilang, atau dampak dari sebuah kelompok dalam organisasi, termasuk juga dalam organisasi. Selanjutnya, pengaruh keanggotaan kelompok. Pengaruh keanggotaan kelompok pada individu. Yang pertama, dukungan individual. Yang kedua, sikap anggota kelompok. Yang ketiga, kepuasan kerja. Yang keempat, ketidakhadiran dan perpindahan dalam kerja. Yang kelima, sikap tolong menolong. Yang keenam,
ketegangan dan kegelisahan. Yang ketujuh, perkembangan individual. Yang pertama, dukungan individual bisa mengaitkan atau menguatkan menjadi suatu kelompok kepada individu tersebut. Yang kedua, sikap anggota kelompok bisa mempengaruhi suatu individu atau secara tidak langsung membuat individu itu membawa perubahan. Kepuasan kerja bisa ketika kelompok bisa dikatakan baik ketika individu merasa nyaman atau merasa bangga terhadap kelompok tersebut. Ketidakhadiran dan perpindahan dalam kerja, ketidakhadiran akan membawa gelisah pada individu ketika kelompoknya ada satu kelompok yang tidak ada, maka adanya kegelisahan oleh individu. Yang kelima, sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap kelompok kepada individu-individu yang ada dalam sebuah kelompok tersebut. Ketegangan dan kegelisahan, ketika ada sebuah ketegangan maka merupakan itu atau kegelisahan yang merupakan termasuk dalam dinamika kelompok. Yang ketujuh, perkembangan individual. Perkembangan individual merupakan dampak dari sebuah kelompok yang membuat perubahan kepada individu. Selanjutnya, beberapa masalah yang berkaitan dengan kelompok. Yang pertama, konflik peran. Yang kedua, konflik antar kelompok. Konflik peran biasanya sering terjadi dikarenakan sebuah perbedaan, yaitu antara berkaitan dengan peran yang atau bakat yang dimiliki dengan peran yang dilakukan. Biasanya masalah sering muncul ketika mereka merasa mempunyai bakat dalam sebuah organisasi menjadi sebuah pemimpin, namun kenyataannya mereka hanya menjadi anggota. Itu timbul sebuah masalah atau konflik. Namun jika dia bisa mengatasinya, itu sebuah tantangan bagi mereka bisa memulai atau berproses dalam sebuah kelompok, dimulai dari anggota yang nantinya bisa menjadi sebuah ketua atau pemimpin. Yang kedua, konflik antar kelompok biasanya terjadi dalam sebuah organisasi karena kepentingan yang mereka dahulukan tidak mendahulukan kepentingan organisasi, melainkan mereka selalu mementingkan kepentingan kelompok mereka sendiri. Itu bisa diatasi sebenarnya dengan cara harus merasa organisasilah yang utama, bukan kelompok. Itu saja penjelasan dari saya tentang dinamika kelompok menurut Scan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye.